Selamat siang kawan-kawan semua, apa kabar di sana? Semoga kabarnya baik-baik. Pak Adit juga, selamat siang, apa kabar? Selamat siang Pak Awan. Ya, kabarnya cukup baik. Agak pilek-pilek dikit lah, tapi nggak apa-apa. Oke. Iya. Aman. Di sana aman ya. Oke. Aman. Di sana terang sekali tempatnya kelihatannya dan sepertinya nyaman di sana, banyak cahaya. Betul. Cuacanya lagi langitnya biru bersih ya kan, tapi mungkin nanti siang juga hujan. Ya. Seperti umumnya ya musim hujan ya. Kita Betul. kayak orang nganggur saja kita ini ngomong tentang cuaca. Oke, Pak. Baik, ya hari ini kita akan bicara tentang artikel populer, dan artikel populer ini adalah sesuatu yang kita berdua sangat suka. Pak Adit suka nulis essay, dan saya suka blogging. Jadi ini satu hal yang kita sama-sama sukai. Ada yang mau disampaikan dulu Pak Adit sebelum saya ngomong lagi nanti? Ya ini ya teman-teman sekalian, mungkin untuk para mahasiswa gitu. Artikel populer yang sedang kita bicarakan saat ini tentu nanti akan ada hubungannya dengan tugas yang akan kalian kerjakan begitu ya. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya kan, sebagai mahasiswa begitu ya, tentunya kultur atau kebiasaan dalam menulis itu hendaknya kan kita ini sudah ada pada tahap itu begitu ya. Jadi penyampaian materi tentang menulis artikel populer atau esai yang sedianya akan dilakukan hari ini ya kan, memang tidak semata-mata untuk sebagai bekal kalian nanti mengerjakan tugas besar begitu kan, tapi juga bisa kalian gunakan untuk menulis blog ya, blogging ya kan, seperti yang dilakukan oleh Pak Wawan ya kan, atau bahkan kalian ingin menuangkan gagasan atau opini ke dalam untuk dimuat ke dalam media massa. Itu mungkin Pak Wawan ya. Baik, ya. Jadi kita belajar ini bukan hanya semata-mata untuk memenuhi kewajiban kuis kecil atau kuis besar saja, tapi harapannya bisa berlanjut di kehidupan yang lebih luas ya. Karena kebiasaan menulis itu kebiasaan yang bagus, kebiasaan menata pikiran dan mendokumentasikannya. Dan ya kalau kita menulis itu kan sama-sama kayak ngomong, tapi perlu mikir dulu, perlu menimbang-nimbang dulu apa yang akan kita sampaikan. Beda sama misalnya kalau kita ngomong atau kita bahkan di media sosial itu kadang-kadang modelnya nggak seperti itu ya, jadi kita lebih lost gitu ya. Jadi itu ada katanya. Ya, baik. Sebelum daripada terlalu lama, langsung kita ini Pak Adit ya, langsung kita mulai dengan presentasi saja ya. Oke, siap Pak Awan. Terima kasih hadirin semua atas tepuk tangannya. Ya. Banyak sekarang ini pertanyaan ini. Ada 1000 Pak Awan. Silakan. Oh, oke. Sebentar. Semoga kawan-kawan sabar menunggu artikelnya naik. Nah, ini dia. Baik, artikel populer. Apa itu artikel populer? Perkenankan saya jelaskan sedikit saja dulu. Saya akan menjelaskan, tapi tidak akan ada teks definisi di sini. Harapannya nanti kawan-kawan bisa menyarikan sendiri, dan di akhir presentasi ini akan ada tugas terkait itu. Oke, kalau kita bicara tentang artikel populer, kita bicara tentang satu bentuk tulisan yang posisinya ada di antara artikel jurnalistik atau artikel berita yang umumnya kita temukan di koran-koran itu, dan di sisi lain di antara artikel jurnalistik dan artikel ilmiah yang biasanya kita temukan di jurnal-jurnal ilmiah yang dipakai oleh kawan-kawan saat mempelajari sesuatu atau menulis skripsi, atau yang biasanya ditulis dosen-dosen itulah. Jadi begitu, posisinya ada di antara ini. Dia memiliki elemen pengamatan, kadang-kadang bahkan menarasikan,
seperti halnya di tulisan jurnalistik, artikel jurnalistik, tapi di sisi lain dia juga memiliki elemen analisis juga ada, terus penyampaian gagasan juga ada, dan bahkan memberikan satu argumen. Tapi memang bentuknya tidak sekaku artikel ilmiah yang biasanya diawali dengan pendahuluan, terus ada metodologi, terus ada temuan dan pembahasan yang seperti itu. Makanya nanti kalau kawan-kawan mulai menulis artikel populer, tolong lepaskan dulu mindset bahwa sebuah artikel yang ditulis di universitas itu harus mengandung pendahuluan, metodologi, isi, dan kesimpulan. Biasanya artikel populer itu bahkan tidak punya heading-heading seperti itu. Jadi langsung dalam bentuk satu esai panjang gitulah. Tapi panjangnya pun relatif. Habis ini saya sampaikan lebih jauh soal ini. Nah, jadi itu dia mengandung elemen-elemennya artikel jurnalistik, tapi dia juga mengandung elemen-elemennya artikel ilmiah. Dari jurnalistik kita temukan pengamatannya, penarasiannya, dan dari artikel ilmiah dia memiliki elemen analisis dan juga ada presentasi gagasan atau argumen. Baik. Nah, kalau bentuknya sendiri yang kami harap kawan-kawan nanti kerjakan untuk mata kuliah ini adalah pertama jumlahnya tidak banyak-banyak, 500 kata saja. 500 kata itu kalau terdiri dari 5 paragraf ya tiap paragrafnya 100 kata. 100 kata itu kan nggak panjang ya, cuman ya paling juga 10 baris kalau diketik di A4 untuk 100 katanya. Terus bahasanya bahasa populer, tidak terlalu kaku seperti bahasa-bahasa di artikel ilmiah, tidak perlu menggunakan misalnya penulis ingin menyampaikan ini. Kawan-kawan bisa menggunakan saya saja bisa. Tapi jangan aku atau gue ya, terlalu ini ya, terlalu informal. Untuk artikel populer biasanya seperti itu ya Pak Dit ya. Pak. Kulo pun jangan, kulo, aku, kowe jangan sampai seperti itu. Ada kulo juga ini. Iya. Oke. Dan strukturnya kita pakai struktur yang sederhana, tidak serumit seperti misalnya artikel ilmiah yang harus ada pendahuluan, metodologi, kajian pustaka, terus isi dan pembahasan dan lain sebagainya. Tidak ada yang seperti itu. Kita buat mengalir dalam satu narasi mulai awal membuka sampai penutup gitu. Nah, elemen-elemennya apa saja? Nah, ini yang perlu saya sampaikan sedikit adalah bahwa artikel ini hanya punya beberapa saja elemen, tidak banyak. Pertama judul pasti. Kedua ada pendahuluan. Pendahuluan ya membuka, biasanya kalau kita membuka paragraf itu bisa menggunakan narasi, cerita, anekdot gitu, atau bisa membuka dengan pertanyaan, misalnya pertanyaan yang langsung menghentak, siapa sebenarnya yang mencuri sandal di masjid-masjid itu? Itu satu pertanyaan, misalnya seperti itu. Atau bisa juga kita buka dengan kutipan dari siapa gitu yang kita sampaikan di situ untuk kemudian kita bahas. Itu salah satu cara membuka sebuah artikel populer. Ada pendahuluannya yang pasti. Itu elemen kedua. Elemen ketiganya adalah isinya. Isinya ini paragraf-paragraf isi. Biasanya kalau esai kita itu 5 paragraf, ya paragraf kedua, ketiga, keempat itu yang merupakan isinya. Harus ada ini. Dan terakhir adalah penutupnya. Penutupnya biasanya kita bisa mengulang kembali apa yang kita sampaikan di awal tulisan tadi dan merekap inti dari isi tadi dan menyampaikan sesuatu yang mungkin jadi renungan buat membaca ya, jadi pertanyaan mungkin bisa disampaikan sebagai penutup atau sekedar kesimpulan saja, polosan saja menyampaikan kembali dari awal sampai akhir. Karena biasanya yang seperti ini karena tidak ada gagasan lain gitu ya, jadi ya sah-sah saja, yang penting menutup. Kan tulisan itu seperti komunikasi, selalu ada elemen kita buka dengan salam, dan dalam salam itu kita sampaikan juga bahwa kita akan bicara tentang ini. Yang kedua adalah kita sampaikan yang perlu kita sampaikan, yang sudah kita janjikan di awal tadi. Dan yang ketiga, terakhir adalah kita tutup dengan entah itu merekap lagi apa yang kita sampaikan atau memberi pertanyaan untuk renungan lebih lanjut. Dan pembaca biasanya suka yang seperti itu. Jadi itu saja elemen-elemennya.
Dan tadi mungkin belum disampaikan Pak Adit ya, bahwa Pak Adit biasanya suka mengatakan bahwa artikel populer dan esai itu bisa kita pakai secara bergantian, karena pada intinya ya sama itu ya. Kalau esai itu kan tulisan yang memberikan sesuatu, menyampaikan sebuah gagasan, dan gagasan ini bisa pengajaran, gugatan, informasi baru, atau sodoran tawaran pemikiran. Dan ada juga yang membuat kita bertanya-tanya atau membuat kita tidak jelas tentang sesuatu, karena mungkin ada satu fenomena yang di masyarakat ini diterima secara umum sebagai sesuatu yang jelek, misalnya tentang sihir gitu. Orang menganggap sihir itu sesuatu yang jelek. Nah, seorang penulis esai bisa saja menulis esai dengan mempertanyakan, apa benar sihir itu jelek? Apa benar satu-satunya cara memahami dunia ini dengan ilmu fisika cara barat? Apa kita tidak bisa menggunakan cara pikir tradisional yang biasanya disebut orang sebagai sihir itu? Nah, bisa juga kita membuat esai yang seperti itu. Isinya meremang-remangkan. Itu menurut Muhyiddin M. Dahlan, seorang penulis dari Sulawesi yang tinggal di Jogja dan banyak mengkliping artikel-artikel bagus atau esai-esai bagus yang kemudian dia sarikan menjadi satu buku gitu, satu buku tentang cara menulis esai yang baik. Sayangnya saya lupa mengambilkan. Ada saya di ruangan ini buku berjudul Inilah Esai dari Muhyiddin M. Dahlan. Baik, lebih dalam lagi kita akan bicara tentang esai itu sebenarnya apa sih? Ya, tadi saya sampaikan bahwa esai itu adalah sodoran tawaran gagasan. Dan esai itu ya ujaran atau kalimat, dan pada umumnya seperti kalimat ya dia punya dua elemen minimal. Pertama, elemen yang disebut subjek, dan yang kedua adalah predikat. Subjek itu bisa orang, bisa benda, atau bisa gagasan. Pokoknya satu hal. Dan predikat itu adalah ada apa dengan gagasan ini, atau dengan benda ini, atau dengan orang ini. Kalau yang kita bahas misalnya adalah tanaman, misalnya tanaman yang biasanya disebut janda bolong itu, ya itu subjeknya janda bolong. Predikatnya apa? Menggerakkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi misalnya. Itu bisa kan? Jadi subjeknya tanaman janda bolong, predikatnya menggerakkan perekonomian di masyarakat pada masa pandemi. Itu satu contoh saja. Jadi harus ada itu. Kalau dirangkum atau kalau diperas jadi satu, sebuah esai itu harus memiliki subjek dan predikat ini, memiliki satu gagasan yang disampaikan. Baik, contohnya adalah ini, teks proklamasi itu termasuk esai sebenarnya, meskipun sangat pendek ya. Dan teks proklamasi sebagai sebuah esai dia punya dua elemen. Yang satu adalah subjeknya, yaitu bangsa Indonesia. Yang satunya adalah menyatakan kemerdekaannya. Jadi inti dari teks proklamasi, kalau kita anggap sebagai esai, dia ini adalah bahwa bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu saja. Dan nanti kalau kawan-kawan menulis esai, sepanjang apapun esainya, mulai dari 500 kata sampai 5 halaman, ya paling tidak harus bisa dikristalkan dalam satu ujaran, dalam satu kalimat. Baik, lanjutnya adalah ini contoh saja, contoh esai yang bisa kita tulis sebagai contoh ya. Jadi TikTok saya munculkan sebagai subjeknya di sini. Subjeknya adalah TikTok. Ada apa dengan TikTok ini? Nah, TikTok ini kan subjeknya. Kita membutuhkan predikat setelah itu, yaitu bahwa dia menjadi sumber hiburan terbesar bagi masyarakat Amerika di tengah pandemi, sampai-sampai Donald Trump marah dan pada akhirnya melarang dan kemudian mengakuisisi TikTok ini, mengakuisisi sahamnya TikTok. Nah, itu bisa kita jadikan satu esai untuk budaya pop. Subjeknya TikTok, predikatnya menjadi sumber hiburan bagi warga Amerika di tengah pandemi. Dan kita tahu Amerika seperti di Indonesia, pandeminya sangat serius juga. Baik, sekarang kayaknya saya ingin mengajak Pak Adit mungkin ya, menyerahkan mic-nya ke Pak Adit untuk melanjutkan ini biar tidak
terus saya yang ngomong, lama-lama capek Pak Adit. Ya, terima Oh, kasih loh. gitu. Ya. Mikrofonnya mana ya? Oh iya, ini ya. Oh iya, silakan. Oke. Terima Saya kasih akan hadirin juga. take control. Saya melanjutkan Pak Wawan aja ya. Jadi Iya, silakan. berkaitan dengan esai tadi. Pak Wawan sudah memberikan contoh bagaimana gagasan itu bisa menjadi atau dikembangkan, ya kan, menjadi sebuah esai. Jadi awal yang mungkin teman-teman bisa lakukan, tapi suara saya kedengaran jelas nih Pak Wawan ya. Jelas. Pertama kali yang perlu teman-teman lakukan adalah menggali gagasan. Ya, seperti yang sudah Pak Wawan tadi bicarakan itu ada predikat, ya kan? Apa ini? Bentar. Akan kembalikan ke ya. Ada subjek dan predikat, gitu ya kan? Nah, ini nanti kemudian dari sebuah kalimat itu kalian bisa kembangkan menjadi sebuah gagasan, satu paragraf gagasan. Gitu ya. Kalau Pak Wawan tadi mengatakan bahwa janda bolong ini nama tanaman loh, teman-teman ya. Teman-teman bisa browsing lah kalau yang nggak tahu, ya kan? Jangan salah paham. Ya. Jadi janda bolong menggerakkan perekonomian masyarakat dengan pandemi, ya kan? Nah, terus kemudian itu adalah sebuah apa namanya? Katakan saja logline ya. Kalian bisa kembangkan itu jadi sebuah gagasan yang lebih kompleks. Bagaimana sih, ya, janda bolong itu kemudian menggerakkan perekonomian? Memang apa yang terjadi terhadap perekonomian masyarakat di tengah pandemi? Dan bagaimana janda bolong itu bisa menjadi solusi? Dan misalkan itu. Nah, itu akhirnya menjadi sebuah paragraf, satu paragraf yang terdiri dari ya katakan saja 3 atau 5 kalimat ya, yang siap menjadi gagasan utama atau gagasan pokok dari sebuah esai. Artinya dari paragraf itu nanti kita akan mengembangkan menjadi sebuah esai, kan begitu ya. Nah, yang disampaikan oleh Pak Wawan gitu ya. Jadi ada subjek, ada predikat. Janda bolong menggerakkan perekonomian rakyat, ya kan. Misalkan yang lain ya, pendidikan, pembelajaran daring, ujung tombak pendidikan Indonesia, nah, misalkan gitu ya. Jadi ada subjek pembelajaran daring, ya kan. Kemudian predikat menggerakkan atau menjadi ujung tombak pendidikan di Indonesia, misalkan seperti itu, ya kan. Nah, itu kemudian kembangkan saja gitu ya menjadi sebuah paragraf ya, apa, bagaimana dan mengapa ya janda bolong bisa menggerakkan perekonomian masyarakat, satu paragraf. Nah, bagaimana kemudian gagasan ya kan atau logline atau paragraf yang sudah kita buat tadi itu kemudian menjadi nanti akan dikembangkan menjadi sebuah esai atau artikel populer ya, kita tinggal pilih sebetulnya ya kan. Kita akan melihat misalkan pada statement yang sudah dibuat oleh Pak Wawan tadi, janda bolong menggerakkan perekonomian masyarakat ya kan. Kita mau ngembangin gagasan itu ya kan, seperti apa? Ada beberapa alternatif ya. Jadi yang pertama ada sebab akibat ya. Sebab akibat. Kenapa harus janda bolong yang menjadi apa namanya ini solusi atas perekonomian masyarakat yang buntu, dan bagaimana janda bolong itu menjadi angin segar ya kan bagi sebagian masyarakat yang katakanlah mengalami kesulitan secara perekonomian. Tahu-tahu kok booming ya kan, akhirnya apa namanya menjadi naik daun, harganya mahal. Ini karena apa? Ya. Nah, ini sebabnya apa? Ya, sehingga kemudian janda bolong ini bisa naik daun. Gitu ya. Atau kemudian perbandingan, ya kan? Studi tentang perbandingan. Bandingkan dengan booming tanaman janda bolong dengan tahun lalu, beberapa tahun lalu kan kita juga pernah mengalami booming misalkan, ya kan? Booming misalkan anthurium ya kan, terus cemani dan lain sebagainya. Dulu kan pernah tuh. Nah, kalian bisa bandingkan dengan kasus serupa di masa lalu, ya kan? Atau kasus serupa tapi objeknya lain, ya booming batu akik. Wah, ini sebetulnya nih apa itu Pak Wawan, monkey bisnis ya. Oh, teman-teman, kalian bisa melakukan perbandingan itu.
ya kan? Atau mendefinisikan yang ketiga, ya kan? Mendefinisikan misal ini janda bolong menggerakkan perekonomian masyarakat, ya kan? Menggerakkan perekonomian. Seperti apa sih kemudian perekonomian yang bergerak itu, ya kan? Teman-teman dari manajemen akan lebih paham ya tentang manajemen keuangan atau ekonomi makro misalkan, ya kan. Bagaimana kemudian ekonomi bisa bergerak? Apa betul? Apa sih definisinya? Ya, apa betul janda bolong ini benar-benar menggerakkan perekonomian? Ya, ataukah ya hanya ini aja apa namanya kabar yang kemudian dihembuskan untuk kemudian membentuk wacana publik agar janda bolong ini harganya mahal. Nah, misalkan. Maka kalian mendefinisikan apa itu ekonomi yang bergerak. Betul enggak sih ekonomi ini bergerak? Ya kan? Kita dari definisi. Mohon maaf. Ya. Oke, baik. Kemudian ada deskripsi proses. Ya. Misalkan tuh tentu istinya esai itu tadi berupa tahapan-tahapan. Ya kan? Berupa tahapan-tahapan. Ya, kalian mendeskripsikan proses. Bagaimana janda bolong itu mulai dari pembibitan, ya kan, misalkan ya, kemudian lumayan, kemudian sampai kepada penjualan, misalkan. Gampangannya seperti itu. Tapi bisa juga yang lebih dalam, tidak hanya proses tentang mendeskripsikan mengenai proses tentang sesuatu, ya kan, tapi juga proses misalkan gimana sih dia kok bisa booming, awalnya gimana, ya kan, itu juga boleh, ya kan. Banyak sekali alternatifnya berarti Pak Dit ya untuk mengembangkan satu gagasan ini. Ya banyak sekali, ada argumentasi. Nah di sini kalau yang argumentasi, kalau kita udah lihat yang sebelumnya ya, ada definisi dan deskripsi. Yang argumentasi ini lebih kepada analitik, ya artinya kita menjabarkan, ya kan, menguraikan sebuah problem, ya kan, dengan detail atau secara apa namanya ini umum aja. Terus kemudian kita mengurai problem di dalamnya, kemudian berpendapat. Ya. Jadi kita berargumen. Tentunya berpendapat itu juga disertai dengan apa namanya struktur berpikir, ya kan, yang kuat, ya kan, sehingga argumennya juga kokoh, ya teman-teman. Nah itu mengenai alternatif pengembangan gagasan, ada macam-macam, ya kan. Ini saya next masih menunggu Pak Wawan ya. Sebentar. Oh gitu. Oke, ini masih di alternatif pengembangan gagasan, slide. Terus eksemplifikasi, ya. Teman-teman bisa memberikan contoh-contoh, ya kan. Jadi gagasan yang udah ada satu paragraf, kembangkan dengan memberikan contoh-contoh, ya kan. Eksemplifikasi, apa itu bahasa Indonesia ya, yang lebih ringan. Pencontohan. Contohan, ya. Pernah ada kasus seperti ini ya, booming atau monkey business ya, yang mungkin kita bisa belajar. Sehingga ketika ada booming sesuatu lagi yang serupa, kita nggak mudah untuk terbawa. Nah, akhirnya kalian akan contoh-contoh apa sih booming yang udah pernah. Nah, Satu ake misalkan, sehingga kalau ada hal semacam itu di masa depan, kita nggak gampang kebawa. Nah, misalkan itu kan sikap kritisnya kan. Ya. Itu kok kembali lagi ya ke alternatif. Kenapa ini? Nah, langkah-langkahnya gimana, teman-teman ya? Nah, seperti tadi ya, tentukan topiknya, ya kan? Kita temukan dulu apa namanya objek, ya kan? Objeknya apa? Jadi ada subjek dan predikat, ya. Itu katakan saja sebagai topik, gitu ya. Janda bolong menggerakkan perekonomian rakyat. Itu, ya. Perkuliahan daring, tombak pendidikan Indonesia, ya kan, misalkan itu. Topiknya tentukan. Kemudian pilih tuh yang kedua tadi, ya kan, ada apa, argumen, ada sebab akibat, ada eksemplifikasi, ya kan. Nah itu pilih mau ngapain nanti kalian menulisnya ini, ya kan, mau ngapain itu. Oke, terus kemudian berikutnya ya udah, kalau dari situ kembangkan jadi paragraf, satu paragraf, satu pokok pikiran kan begitu ya, teman-teman. Kembangkan. Dan tentu
ya pengembangan tuh nggak kemudian berkembang liar kemana-mana, enggak. Kalian harus sampai pada satu titik, kalian harus membuat kesimpulan untuk menjadi sebuah penutup, ya, pukulan akhir. Dan di dalam menulis esai tentu ya kan kalian menggunakan satire ya kan untuk apa namanya agar lebih ini ya, lebih tajam ya kan, atau supaya pembaca itu ya ketika membaca tulisan kita itu ada senyum-senyumnya dikit lah, nggak metenteng gitu ya kan. Nah, ada senyum-senyumnya dikit lah. Bikin satire ya kan, ngeritik, nggak apa-apa ya kan, boleh-boleh saja. Seperti itu ya, ya kan teman-teman. Terus kemudian kalau udah selesai tuh, dapat kesimpulan yang clean ya kan, yang bersih, jelas ya, kesimpulan tuh hendaknya jelas. Lihat lagi tuh kembali ke paragraf pertama teman-teman ya. Lihat dulu, dibenahi, ada struktur berpikir yang kurang tepat nggak di situ, ada apa namanya data yang kurang valid nggak di situ, ada typo nggak, ya kan, ada anak kalimat yang terlalu banyak nggak sehingga satu kalimat itu kurang bisa dipahami saking banyak koma. Kadang kan kita begitu ya nulis ya, terus kalimat panjang nggak titik-titik ya kan. Nah, itu capek bacanya ya. Yeah. Oke. Terus kemudian, nah ada teman-teman yang buat judul dulu, juga penulis esai yang membuat judulnya belakangan. Ya, judulnya dulu. Ya, lihat masalah yang kemudian dilempar, pertanyaannya apa, kemudian lihat kesimpulannya, ya kan. Nah itu bisa jadi judul. Ya kan? Atau bahkan bisa dilihat dari subjeknya, subjek dan predikat yang sudah kalian pilih itu juga bisa jadi judul, ya kan. Nah, yang jelas judul harus mencerminkan setidaknya, ya kan, gagasan utama dari esai atau artikel populer yang kalian buat, kan, ya, versi ringkas dari subjek dan predikat. Judul sebaiknya juga jangan panjang-panjang. Iya. Kalau bisa maksimal 8 kata gitu bagus Pak Adit ya. Iya, nah itu 8 kata. Saya itu susah bikin judul Pak Wawan ya. Kalau bikin judul mesti panjang-panjang ya. Sukanya pokoknya kalimatnya ada di judul semua gitu ya. Iya. Nanti bikin judul artikel populer itu kan berbeda Pak Wawan ya dengan kalau kita bikin judul skripsi atau tesis atau ilmiah ya kan. Kan mesti panjang-panjang. Apa gitu, titik 2 kasus terhadap di kota mana, kecamatan apa, desa apa, RT berapa gitu kan, panjang sampai 3 baris ya kan. Nah itu kalau esai artikel ilmiah sih nggak apa-apa begitu ya. Tapi kalau esai, kalau memang untuk dipublikasikan di media populer, media massa ya kan, ya sebaiknya pendek. Berapa Pak Wawan tadi? 8 kata gitu ya maksimal ya. Iya. Biar nggak terlalu, kalau lebih dari 8 kata itu kan biasanya kalau di koran itu sudah jadi 2 baris, masa judul saja sampai 2 baris begitu loh. Nah ya itu kan, teman-teman ya. Teman-teman ya, ingat ini ada beberapa tips dalam menulis esai. Nah, ketika kalian memberikan contoh, hendaknya contoh yang konkret ya. Contoh yang benar-benar ya empirik gitu loh. Ya kan? Contohnya misalkan untuk mendapatkan sesuatu atau peristiwa atau objek yang konkret itu kan tidak sulit ya kan. Kita bisa mengakses sumber-sumber informasi ya kan tidak sulit. Jadi jangan memberikan contoh itu yang di awang-awang ya atau yang tidak masuk akal misalkan ya. Apa yang misalkan dalam kasus tanaman janda bolong itu kemudian menggerakkan perekonomian masyarakat, ya kasih contoh di mana itu memang di sebuah kawasan misalkan atau pasar bunga itu kemudian omset toko itu sampai berapa gitu ya. Nah, itu kan informasi semacam itu bisa kita akses, itu empirik kok ya. Ataupun bisa juga kita datangi langsung ke Splendid misalkan ya, kemudian tanya omsetnya berapa omsetnya. Nah, itu kan konkret ya kan. Bukan ngarang atau ngawur ya kan. Jangan memberikan contoh itu mimpinya tadi malam. Saya tadi malam bermimpi bolong itu laku 1 miliar misalkan. Nah, itu kan tidak konkret ya. Ya jangan. Kan teman-teman. Terus gunakan kalimat sederhana, efektif ya. Nah, kalimat sederhana, efektif.
Yang penting itu efektif. Iya kan? Ya efektif, kadang bisa sederhana memang. Ya. Jangan terus gunakan kalimat kemudian daripada itu maka ya saya menekankan untuk kemudian itu bulat ya kan. Jadi daripada itu nah ini sebaiknya tidak perlu seperti itu ya kan. Jadi langsung to the point aja ya. Kalimatnya efektif, jangan agar supaya, nah agar atau supaya saja kan gitu, nggak perlu, karena agar dan supaya itu kan sama ya kan. Kenapa harus ada agar supaya? Tuh ya. Judul kurang dari 8 kata tadi itu kata Pak Wawan ya, 8 kata. Nah, terus nanti tulisan ini mau dibawa kemana sih gitu ya. Nah, kenapa kok 8 kata, kenapa kok 500 kata, ya karena pada umumnya ya kan surat kabar, ya mau yang lokal itu ya, misalkan banyak ada Malang Post, Malang, Memo, Arema, ya. Nah itu kecil-kecil kolomnya untuk opini, ya kan, maksimal 500, maksimal 800, ya. Saya ngirim ke Malang Post itu nggak boleh lebih dari 800 ya. Atau portal berita daring ya, nah, itu biasanya 1000 maksimal ya kan, atau beberapa 1500 ya kan. Terus kemudian blog pribadi ya boleh sekali, atau status Facebook, notes Facebook ya boleh ya kan, atau Instagram. Nah makanya itu kan harus pendek ya kan, jangan panjang-panjang ya, 500-an itu sudah cukup ya teman-teman ya. Yang penting kalimatnya efektif, jelas, subjek predikat, ya kan, pengembangan gagasan jelas, kesimpulan jelas, judulnya lugas. Ya. Kan begitu Pak Wawan ya. Iya, betul. Nah, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan sih Pak Wawan. Lanjut ya. Jadi teman-teman ya, gimana habis ini? Ya nulis. Ya. Nah, gimana Pak Wawan? Betul. Selanjutnya. Kembalikan ke Pak Wawan, Saya saya presenting, silakan dihandle. Pak Dit, ingin menambahkan sedikit saja di bagian ini tadi loh. Tadi kan setelah membuat topik, menentukan pengembangan, terus mengembangkan, memberi penutup, kok di bawah itu ada benahi pendahuluan lagi itu loh. Itu karena biasanya kita ini ketika mulai menulis tuh gagasan kita ini pasti masih seperti badai gitu di pikiran, belum jelas. Dan dalam prosesnya itu ya nggak perlu takut, semua orang menulis, banyak yang seperti itu. Saya setelah sekolah, beberapa kali sekolah dan beberapa kali tugas menulis, sampai sekarang kalau menulis itu masih seperti badai kalau lagi proses. Nah, biasanya dalam perjalanannya itu kita akan menemukan satu kejelasan. Oh, kayaknya yang mau saya sampaikan itu aslinya iki. Dan dari situ nanti setelah tulisan itu selesai, draft kasarnya selesai, baru kita balik ke awal untuk menyesuaikan bagian awal tadi dengan kejelasan gagasan yang mungkin baru kita temukan setelah proses menulis itu selesai. Makanya ya, betul. Itu perlu lagi ya balik ke sana Pak Adit ya. Ya, perlu. Ya, jadi ketika simpulan sudah ditemukan, coba teman-teman balik lagi ke pendahuluan. Ya, bagian awal. Ya, apa sih yang sebetulnya mau kalian tanyakan itu? Terjawab nggak di bawah? Ya, udah lurus nggak? Nah itu, kadang kan nulis itu Pak Wawan ya, wow, bahasa Jawanya itu ngeladah. Ya. Tahu-tahu nanti di tengah, di awal ada sebuah argumen yang nggak segaris. Ya, itu ya sebetulnya nggak apa-apa sih, ya kan? Namanya juga belajar. Tapi kalau kita coba untuk melakukan penyempurnaan, tentu hari demi hari tulisan kita akan jadi semakin baik. Kan itu Pak Wawan. Iya. Kali apa yang dilakukan Pak Wawan? Kan gitu Pak Wawan, mungkin yang bisa saya Pak Wawan, untuk tugas-tugasnya bagaimana Pak Wawan ya? Oh iya, kalau tugas nantinya kan ada kuis besar terkait penulisan artikel populer ini. Nah, kuis besarnya nanti tentang fenomena-fenomena yang berhubungan dengan Pancasila ya. Apakah Pancasila itu diterapkan di masyarakat ataukah nilai-nilainya dilanggar. Nah, itu yang nantinya kawan-kawan akan perlu cari satu fenomena sosial, entah itu
munculnya TikTok atau munculnya pembelajaran daring atau fenomena tadi misalnya janda bolong, tanaman janda bolong itu soroti satu dan cari kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila itu kan ya. Dan sejauh ini kawan-kawan baru menyoroti satu saja nilai Pancasila, dan nantinya seiring waktu, seiring perkuliahan ini akan banyak nilai dari Pancasila itu yang dibahas oleh rekan-rekan dosen, dan nanti bisa dihubungkan atau bisa digunakan nilai-nilai itu untuk mengamati fenomena sosial yang ada di masyarakat. Nah, tapi itu kuis besarnya nanti. Kalau kuis kecilnya ini, kalau kuis kecilnya ini adalah dua ya Pak Adit ya. Pertama, definisikan artikel populer dalam bahasa kawan-kawan sendiri. Silakan ya. Jadi dengan menggunakan bahasa teman-teman sendiri. Apa sih artikel populer itu? Berarti ya. Jadi setelah kalian mendengar penjelasan dari Pak Wawan, dari saya, teman-teman kan akan tergerak untuk kemudian coba sih browsing cari artikel populer. Nah dari situ simpulkan, coba apa artikel populer kan gitu ya, menurut perspektif kalian. Kemudian yang kedua Pak Wawan? Yang kedua adalah tuliskan satu gagasan yang bisa atau berpotensi dikembangkan menjadi artikel populer ini. Tapi ini baru gagasannya saja. Sepanjang apa ini Pak Adit? Satu paragraf saja. Jadi teman-teman kan tadi berangkat dari subjek dan predikat itu Pak Wawan ya. Kan topiknya, ya kan. Kemudian kembangkan gagasannya itu. Topik itu tadi menjadi sebuah pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Ya kan. Satu paragraf saja. Nanti satu paragraf gagasan itu sedianya yang akan menjadi tulisan atau artikel populer kalian. Nah, jadi yang pertama, tadi silakan memaknai, mendefinisikan artikel populer itu apa sih, gitu, teman-teman ya. Yang kedua, ya, pilih topik dan kembangkan jadi gagasan. Satu paragraf. Nah, tapi cukup jelas itu Pak Wawan ya. Gimana Pak? Sangat jelas. Dan harapannya kuis kecil ini bisa untuk membantu kawan-kawan untuk mempersiapkan ke kuis besar 2 nanti. Tanggal berapa? 14 atau 18 November itu ya? Ya, 18. Oh iya. Baik, kayaknya begitu aja Pak Adit ya? Iya, begitu aja Pak Wawan kayaknya Pak Wawan. Oke. Wah, terima kasih tepuk tangannya. Ya. Pak Wawan, saya yang tepuk tangan tadi. Tangan saya. Oh gitu. Nggak ada di sana, nggak ada burung-burung atau apa gitu Pak Adit? Ada nggak ya? Ada Pak Wawan. Ini mungkin yang dimaksud Pak Wawan ya. Silakan Pak. Oke. Baik, kayaknya begitu saja cukup ya Pak Adit dan kawan-kawan mahasiswa semua. Mungkin bisa kita akhiri ya untuk video ini. Terima kasih teman-teman mahasiswa ya atas ini perhatian ya dan kehadirannya di mata kuliah Pancasila pertemuan ke-5 ya. Semoga kita semua bisa belajar ya dengan baik di masa pandemi ini. Semoga kita semua tetap terjaga kesehatannya dan tetap kritis, tetap kreatif semua ya. Terima kasih Pak Wawan, terima kasih banyak untuk pertanyaan pagi ini. Terima kasih teman-teman, selamat siang semuanya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.